Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nera Hodijah dari kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 1 Mahabang, Karawang. Dalam video ini, saya akan membahas tentang 6 penggolongan hukum yang menjadi dasar dalam memahami berbagai aspek hukum di kehidupan kita. Penggolongan ini penting untuk memperjelas penerapan hukum dalam berbagai situasi dan konteks. Sebelumnya, apa penggolongan hukum itu? Penggolongan hukum adalah proses mengklasifikasikan hukum berdasarkan kriteria tertentu untuk memudahkan pemahaman, penerapan, dan analisisnya. Langsung saja, mari kita simak bersama-sama. Berikut adalah 6 penggolongan hukum beserta macam-macamnya dan contohnya. 1. Hukum berdasarkan sumbernya. Ada 5 macam, yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, hukum undang-undang. Dibuat oleh lembaga legislatif dan tercantum dalam undang-undang. Contohnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua, hukum kebiasaan. Berlaku karena kebiasaan masyarakat yang terus-menerus dijalankan. Contohnya, adat perkawinan di suku tertentu. Yang ketiga, hukum traktat. Berdasarkan perjanjian antar negara. Contohnya, Perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Yang keempat, hukum jurisprudensi. Keputusan hakim yang dijadikan acuan di pengadilan berikutnya. Contohnya, putusan Mahkamah Agung dalam kasus tertentu. Yang kelima, hukum doktrin. Pendapat ahli hukum terkemuka. Contohnya, teori pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu. 2. Hukum berdasarkan bentuknya. Ada 2 macam, yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, hukum tertulis. Ditetapkan secara resmi dalam dokumen tertulis. Contoh, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, hukum tidak tertulis. Berlaku dalam praktik kehidupan masyarakat, contohnya hukum adat. 3. Hukum berdasarkan wilayah berlakunya ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, hukum nasional, berlaku dalam suatu negara, contoh Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Yang kedua, hukum internasional, mengatur hubungan antar negara, contohnya Piagam PBB. Yang ketiga, hukum lokal, berlaku di wilayah tertentu saja, contohnya Peraturan Daerah Perda di Jawa Barat. 4. Hukum berdasarkan subjek yang diatur. Ada 2 macam, yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, hukum publik, mengatur hubungan antara negara dengan warganya. Contohnya, hukum pidana. Yang kedua, hukum privat, mengatur hubungan antar individu. Contohnya, hukum perdata. 5. Hukum berdasarkan waktu berlakunya. Ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, hukum positif, berlaku saat ini. Contoh, Undang-Undang Cipta Kerja yang berlaku sekarang. Yang kedua, hukum historis, berlaku pada masa lampau. Contohnya, hukum Romawi. Yang ketiga, hukum masa depan, hukum yang akan berlaku di masa depan. Contohnya, rancangan undang-undang. 6. Hukum berdasarkan sifatnya. Ada 2 macam, yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, hukum memaksa, harus ditaati tanpa pengecualian. Contoh, larangan korupsi. Yang kedua, hukum mengatur, berlaku jika tidak ada kesepakatan lain. Contohnya, aturan pembagian warisan jika tidak ada wasiat. Kesimpulannya, dari penggolongan hukum adalah bahwa hukum dapat dikelompokkan berdasarkan aspek untuk memudahkan pemahaman, penerapan, dan penegakannya. Penggolongan ini membantu membedakan karakteristik, tujuan, dan ruang lingkup hukum yang berlaku dalam berbagai konteks. Demikian penjelasan tentang 6 penggolongan hukum. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Anissa Nera Hodijah. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.